Nah, tidak boleh menggunakan sepatu putih. Ada kata apa di depan? Tidak. Apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas? Jadi kita bikin keyakinan kelas itu perbedaan dengan peraturan. Ini tetap peraturan itu sebenarnya tujuannya bagus, tapi mungkin banyak taruh di situ kata-kata yang negatif. Tidak. Jadi ibu mau mengajak kita membuat suatu kesepakatan. Jadi kalau biasanya peraturan itu dari pihak satu orang aja. Peraturan sekolah SMP 9 yang dilakukan atau yang dibuat oleh pihak sekolah. Tapi ini keyakinan kelas itu dari kesadaranmu sendiri. Jadi ini nanti ada yang bagi kertas. Ada kertas.
Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Medan, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Medan, dan yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 9 Medan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di kantor guru ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dengan tujuan kita berada di kantor guru ini adalah karena ada pelatihan budaya positif sekolah penggerak. Adapun susunan acara yang akan saya bacakan, yang pertama ada kegiatan berdoa, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, pembawa materi dari Bu Gusniwati dan Bu Medi. Materi pertama akan disampaikan oleh Bu Gusniwati. Setelah materi dari Bu Gusni, kita akan break makan siang atau isoma. Setelah itu dilanjut materi yang dibawakan oleh Bu Medina. Oke, baik Bapak Ibu semua, untuk mempersingkat waktu kita akan masuk pada kegiatan berdoa yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik Bapak Ibu semuanya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Rosita Ave Rohani. Kepada Ibu Ran kami persilakan. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia Raya, Indonesia, 1, 2, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Paparkan materi tentang penerapan budaya positif ke sekolah. Jadi dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, maka saat ini secara resmi penerapan budaya positif di SMP Negeri 9 Medan kita laksanakan dengan mengucapkan terima kasih secara resmi. Saya buka. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya. Dan acara selanjutnya kita akan masuk kepada materi penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama akan dibawakan oleh Bu Gusniwati. Kepada Bu Gusniwati kami persilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum obat di hari siang agar badan sehat semua. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang telah berhadir pada hari ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendampingi kami sebagai calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak untuk melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah yang kita cintai. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak guru yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke tempat ini dalam rangka untuk mengapakan undangan dari kami. Terima kasih Pak Ibu. Mungkin nanti kita waktunya untuk pulang itu mungkin agak bergeser sedikit. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bertanya, ya sebenarnya acara budaya positif ini apa sebenarnya? Apa tujuannya? Nah, jadi Bapak Ibu ada 3 tujuan kenapa kami mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Nah, yang pertama, ini memang tugas kami sebagai guru penggerak yang harus melakukan aksi nyata, ya. Nah, sebagai proses dalam pendidikan guru penggerak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kami sedikit ingin berbagi, ya, apa yang sudah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak, walaupun sedikit, tapi saya berharap apa yang kami berikan ini juga bermanfaat. Nah, kemudian yang ketiga, kami berdua itu Ibu Medina dengan saya ini ingin melakukan kolaborasi dan kerjasama supaya kegiatan budaya positif di sekolah kita yang sudah ada itu tetap kita dukung, sedangkan yang belum ada mungkin nanti kita buat secara bersama. Oke, baik Bapak dan Ibu guru, di sini saya juga berdiri bukan karena saya merasa lebih pintar atau apa tidak, cuma saya merasa karena saya punya ilmu sedikit dari pendidikan yang kami tempuh, maka di sini saya ingin berbagi aja. Jadi nanti dalam pelaksanaan ini mungkin kita sharing and growing aja, saling berbagi, saling berdiskusi, ya. Nah, baik, saya langsung aja dulu ke materi kita, diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, mungkin Ibu situ bingung loh, itu kok ada langsung 1.4, satunya belum, 1.1-nya belum. Nah, mungkin ini untuk pengetahuan aja, agar kami tahu bahwa di dalam pendidikan guru penggerak kami harus menyelesaikan 3 modul. Ya, nah modul yang pertama itu terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, jadi kalau nggak salah ini kami melakukan menyelesaikan modul 1 ini lebih kurang selama 2 bulan. 2 bulan. Memang agak lama juga Pak. Jadi di sini saya dan teman saya juga mohon doanya supaya nanti dalam pendidikan guru penggerak yang direncanakan itu mungkin selesainya di bulan Juli. Ya, bisa kami jalani dengan tanpa halangan dan rintangan. Jadi mohon doanya. Nah, kemudian untuk menerapkan budaya positif, mungkin di sini kita belum perlu meninjau kembali itu tujuan pendidikan dari Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun ilmu atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu guru, nah kenapa kita harus ke tujuan pendidikan dulu? Nah, untuk menerapkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara,
Maka di sini salah satunya itu harus menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini mungkin ada yang perlu kita garis bawahi. Balik ini. Ada yang perlu kita garis bawahi, itu ada kata menuntun. Ya. Nah, menurut Bapak Ibu guru ini menuntun itu apa kira-kiranya maknanya? Menuntun. Apa itu? Pak PPR. Menurut Bapak menuntun itu apa? Iya. Ajar. Mendampingi. Iya. Mendampingi, mengajak, mengarahkan, ya. Nah, jadi di sini menuntun itu sebenarnya apa? Nah, itu coba kalau Ki Hajar Dewantara juga mengumpamakan untuk proses pendidikan itu seperti seorang petani yang tadi pagi nggak sempat sarapan, kadang ada nasi di rumah, nggak ada apa-apa. Ya, macam mana dia mau pergi ke sekolah, ongkosnya untuk pergi ke sekolah nggak ada, ya, nanti dia terlambat. Nah, itulah dia untuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak-anak ini perlu selalu ya kita kasih aja, mungkin dia lapar. Tapi terus mengapa dia terus meminta aja? Kita tanya. Nah, oke, cocok. Ada lagi? Bu Neni kira-kira kayak mana, Bu Neni? Melihat dulu apa masalah si anak itu, karena kita tidak bisa mengambil keputusan tanpa melihat apa yang terjadi pada dirinya. Iya, benar sekali, itu dia. Jadi yang pertama kita panggil dulu. Saya terus terang, mungkin sebelumnya kalau saya ada anak masalah sini, semua diam semua. Ya, nah jadi dia merasa berpuasa di kelas itu, dia merasa senang hal yang seperti itu. Ya, atau untuk jawaban yang keempat, Andi merasa bosan dengan bekal yang dibawa oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Asik telur dadar aja, mamanya itu aja yang tahu kan. Baik Bapak Ibu semuanya, karena materi yang akan dibawakan oleh Ibu Medina tidak panjang, maka akan kita lanjut. Kepada pemateri Ibu Medina, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Ya baik, terima kasih buat Bu Amel. Baik Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini nggak terlalu lama ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ada 3 topik. Ya lanjut. Baik, yang berikutnya ini adalah restitusi. Ya, langsung aja penjelasan intinya. Restitusi itu ada 5 posisi kontrol guru. Berarti kita ada 5 peran yang kita bisa berikan setiap menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Itu apa-apa saja? Boleh lanjut Bu? Ada 5. Yang pertama itu adalah penghukuman, kemudian membuat orang merasa bersalah, yang 3 itu adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Saya akan kasih tunjuk sebagai contoh sebuah video. Next Bu. Yang pertama, boleh Bapak Ibu kita saksikan video berikut. Apa yang disebut dengan sebagai penghukum? Kita lihat video berikut ya Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Iya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
Baik, itu yang pertama adalah bagian penghukuman. Dari video yang kita tonton ini, ada beberapa yang dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu. Kalau kita memberikan penghukuman kepada anak, itu membuat dampaknya ke anak itu dia menjadi orang yang tidak percaya diri. Dan dia merasa seperti dipersalahkan, selalu dituntut. Seperti tadi yang dijelaskan Ibu GW ya, kita tidak pernah bertanya terlebih dahulu sebenarnya apa sih masalah anak ini datangnya terlambat. Langsung kita tuduh dan suara kita itu biasanya kencang, terus ada tunjuk-menunjuk seperti itu. Kalau guru di dalam posisi penghukum, kemudian dampaknya kepada siswa itu dia akan merasa tidak percaya diri. Itu dampaknya, sehingga dia merasa kalau tidak percaya diri, tidak ada kesadaran pada dirinya sendiri bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu hal yang merugikan pada dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah guru menjadi posisi merasa bersalah? Mari kita tonton videonya. Tadi saya iya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Baik Bapak Ibu, di sini guru posisinya adalah membuat siswa itu merasa bersalah. Memang di situ guru memiliki suara yang begitu lembut ketika memberikan peringatan kepada siswa, tetapi ada penekanan yang menganggap bahwa posisi guru itu dapat dipersalahkan oleh tindakan siswa. Jadi di situ membuat dampak siswa jadi merasa bersalah, ya sangat merasa bersalah. Tetapi dengan merasa bersalah tidak ada tindakan untuk memperbaiki dari masalah tersebut. Di situ dia belum nemu, karena guru hanya menganggap bahwa akibat perbuatan siswa ini, ya dia takut akan ditegur oleh atasannya atau kepala sekolah. Seperti itu. Kemudian berikutnya, guru posisi teman dengan siswa ya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada-ada saja. Iya, ini adalah contoh guru sebagai posisi sebagai teman. Nah, ini penerapan ini pernah juga saya lakukan. Di sini memang kita sangat lama ketika kita memberikan teguran kepada siswa, dan siswa merasa senang, lebih semangat karena dia merasa lebih akrab kepada guru gitu. Tetapi ada dampak yang tidak baik bagi siswa, sehingga dampaknya gini, guru itu sajalah ketika dia ketemu atau pada saat di kelas, hanya guru itu sajalah yang dianggap dia ramah, dia bisa disiplin seperti itu. Jadi hanya terhadap guru yang ramah kepada dia. Nah, kalau guru yang lainnya yang mungkin tidak memperlakukan dia seperti teman, dia tidak akan menjadi siswa yang disiplin. Nah, itu dampak dari posisi guru sebagai teman. Yang berikutnya, mari kita lihat guru posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, baik. Di sini guru sebagai pemantau dia berbicaranya berbeda dengan yang pertama dan kedua tadi. Dia lebih formal, ya, agak berwibawa. Lalu guru di situ menekankan aturan-aturan atau kedisiplinan sekolah, sehingga ditekankan kepada siswa. Contoh tadi ya, kalau masuk jam belajar itu jam berapa? Nah, ada pertanyaan. Jadi di situ sudah mulai guru membuka pola pikir atau mindset siswa. Nah, siswa yang menjawab ya harusnya jam 7 itu harus sudah hadir di sekolah. Nah, lalu guru mengingatkan kembali, kalau siswa terlambat dari jam yang sudah disepakati sekolah atau ke tata tertib atau disiplin sekolah, apa konsekuensi yang harus diberikan? Itu kalau dia konsekuensi artinya sudah ada kesepakatan. Nah, lalu siswa itu yang menjawab bahwasanya kalau terlambat dari jam yang setelah ditentukan, konsekuensinya adalah seperti kesepakatan. Itu nanti saya akan jelaskan bagaimana mengenai tentang kesepakatan, bahwasanya siswa itu di jam istirahat disuruh tinggal di dalam kelas agar dia bisa mengulang kembali pelajaran yang tertinggal selama 20 menit tadi yang dia tidak dapat di kelas. Itulah konsekuensinya. Jadi di situ dampaknya kepada siswa itu, mindset siswa sudah mulai diajak sama guru untuk terbuka, sudah mulai dia mengerti dan memahami sesuatu yang dia lakukan itu ada konsekuensinya, ada dampak pada dirinya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini guru adalah sebagai posisi manajer. Mari kita perhatikan videonya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu,
saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, yang terakhir ini adalah guru sebagai posisi manajer. Nah, yang diharapkan di sini adalah bagian yang terakhir. Kita diharapkan guru itu harus menjadi sebagai manajer. Di situ bisa kita lihat tadi, guru mengajak kembali, mengingatkan kembali kepada siswa disiplin sekolah. Kemudian guru membuka juga pola pikir siswa akibat dari yang dia lakukan itu, ya ada dampaknya ke dia. Nah, tapi di situ tidak hanya seperti yang tadi sebagai pemantau. Dia hanya kalau sebagai pemantau, guru itu kan memantau cocok enggak ini, sesuai enggak anak ini mengikuti disiplin sekolah, seperti itu. Nah, kalau dia manajer, dia mengajak kepada siswa tersebut untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Contoh tadi karena keterlambatan. Naren, kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya kamu besok tidak terlambat? Jadi siswa diajak untuk berpikir kira-kira yang sesuai atau yang dibutuhkan dia untuk dia tidak terlambat besok. Nah, dia mengungkapkan bahwa dia harus diingatkan selain mengaktifkan alarm dengan cara mengingatkan orang tuanya atau ibunya dan kakaknya untuk membangunkan dia. Itu adalah salah satu solusi yang dia ungkapkan untuk menyelesaikan masalah. Artinya jadi kita sebagai guru, sebagai manajer itu mengajak, jadi bukan dari kita, jadi ada timbal balik, mengajak atau mendiskusikan kepada siswa masalah yang dihadapinya dan kita ajak untuk dia boleh mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi ada timbal baliknya. Itulah mengenai tentang 5 posisi guru sesuai dengan restitusi. Berikutnya, di sini kita akan belajar keyakinan kelas. Kalau tadi kita sudah mengerti restitusi 5 posisi guru itu ya, 5 posisi kontrol guru. Nah, keyakinan kelas ini adalah suatu nilai-nilai atau kesepakatan antara guru dan siswa. Apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan? Kalau peraturan itu merupakan satu pihak ya, contoh peraturan sekolah, ya pakai seragam hari Senin itu putih biru, pakai dasi, pakai topi, pakai sepatu hitam dan kaos kaki putih. Itu contoh peraturan. Tapi keyakinan kelas ini tidak, kita mengajak kepada siswa untuk melihat situasi yang dia inginkan di dalam. Nah, ini biasanya kita lakukan di antara wali kelas ataupun mata pelajaran ya, tergantung Bapak Ibu ya. Ini bisa kita terapkan di kelas. Pertama sekali yang harus kita lakukan adalah kita ajak nih siswa. Mari kita buat keyakinan kelas. Tapi Ibu mau mengajak kalian untuk membuka pikiran kalian sesuai dengan keinginan hati kalian. Kira-kira di kelas ini supaya kelasnya hebat, supaya kelasnya unggul, apa kira-kira yang kalian inginkan di dalam kelas ini? Mungkin itu beda-beda ya. Ada yang mungkin bilang, Bu, maunya di dalam kelas ini ya, itu jangan ada sampah. Contoh, biar bersih Bu, wah, biar gak banyak nyamuk Bu. Nah, mari kita catat Bu di whiteboard atau di sebuah kertas.
Mungkin ada beberapa ya dari contoh karena siswa kita satu kelas ada 32 ya. 32 mungkin berbeda-beda. Itu setelah mereka tulis, mari kita kumpulkan, bila perlu di whiteboard untuk kita tempel. Nah, mari kita sepakati. Pasti itu mungkin ada yang sama. Mungkin kata-katanya berbeda, tetapi tujuan yang sama. Dengan tujuan yang sama ini kita rangkum, lalu kita membuat keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan itu kan, kalau peraturan itu misalnya dilarang buang sampah di tempat ini, itu contoh peraturan. Dia selalu ada kata negatif. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah mengajak, ada kesadaran pada siswa. Jadi tidak ada kata-kata negatif dan dia sangat singkat. Contohnya, saya kasih contoh misalnya, salah satu keyakinan kelas komitmen. Apa komitmen keyakinan kelas? Yuk kita buat komitmen. Komitmennya gini, tidak boleh, itu negatifnya. Komitmennya, ayo kita pakai handphone di luar dari KBM. Nah, kalau KBM berarti handphone dimatikan, dinonaktifkan. Itu contoh komitmen. Kalau dia yang contoh sopan terhadap guru, sopan terhadap teman. Itu salah satu yang 5S juga, senyum sapa ya. Kemudian tidak mengutip atau mengganggu barang temannya, itu menghargai juga. Lalu contoh berikutnya disiplin. Disiplin itu marilah kita berpakaian dengan rapi, itu salah satu disiplin. Jadi tidak boleh menggunakan kaos kaki panjang, itu kan kata negatif. Jadi kita kalau keyakinan kelas itu kata-katanya singkat, terus kata-katanya itu mengajak, ada kesadaran dan keyakinan kepada siswa kita. Jadi nggak satu arah, ada timbal balik. Itulah contoh dari keyakinan kelas. Oke, berikutnya yang terakhir ya Bapak Ibu, yang terakhir. Next. Ini tadi contoh ya. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses yang kita lakukan ketika anak kita, siswa kita menghadapi masalah. Ya, next book. Ini segitiga restitusi itu ada tiga bagian yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, contohnya seperti ini, ketika siswa kita ada masalah, kita mempertanyakan kepada siswa kita, masalahnya apa ini nak, ya kan? Contoh misalnya itu, kalau biasa itu kan kalau siswa kita jam-jam istirahat suka kan jail-jail ya. Kalau contohnya kita lihat, misalnya dia melempar bola ke kantin contohnya, sehingga pecah kaca atau ada steling yang pecah di situ kan. Kita panggil, nih, kita tanyakan, kenapa nak melakukan seperti itu? Kita tanya, kita dengar jawaban anak itu kan. Iya Bu, saya tidak sengaja tadi Bu melemparnya. Begitu saya lihat bola, saya langsung menendangnya aja. Kita jangan langsung bilang, itulah kamu. Biasanya saya juga begitu ya Bu. Tapi kita lakukan apa? Iya ya nak, memang kita namanya manusia pasti ada aja kesalahan yang kita lakukan. Semua pasti pernah buat salah. Itu salah satu kata-kata yang kita utarakan kepada siswa ketika menstabilkan identitas. Artinya kita yakinkan, bukan seperti yang tadi asik menuduh bahwa dia adalah orang satu-satunya yang buat masalah gitu. Jadi dia merasa bersalah, ini tidak. Menyadarkan dia, ternyata bukan hanya dia pernah melakukan masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan. Oke, menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan, nah kalau di sekolah kita nilai-nilai apa yang kita terapkan di sekolah ini? Contohnya ya, bermain bola itu di luar dari KBM tidak diperbolehkan. Ya, itu ada nilai-nilai yang mungkin kalau kita buat di sekolah ya. Lalu setelah kita menanyakan keyakinan dengan pertanyaan
dan menghubungkan dengan peraturan di sekolah, lalu kita pertanyakan, nah kira-kira nak, kalau kamu misalnya melakukan apa yang di keyakinan atau nilai-nilai sekolah itu, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kalau kamu melanggar, apa yang terjadi? Contoh, seperti tadi menendang bola di jam istirahat dan tidak pada tempatnya. Apa yang terjadi? Mari kita beri kesempatan kepada anak untuk menjawab. Ya mungkin dia menjawab, iya ya Bu, tadi itulah kalau saya tendang, akhirnya spelling ibu kantin pecah. Lalu kita tanya, kalau kita tidak melakukan hal itu, apa yang terjadi? Ya tidak merugikan orang lain ya Bu. Seperti itu. Itulah contohnya. Kemudian tahap berikutnya kita lakukan validasi kebutuhan. Kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Iya, biasalah, seperti kembali lagi tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Anak-anak kita itu sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam ada bakat dia dari dalam yang tidak bisa dia dia sampaikan pada tempatnya. Dia suka bola. Begitu nengok bola langsung spontan kakinya nendang gitu. Nah, tapi tidak pada tempatnya. Nah, kita tanyakan, setelah kita tanyakan, baru kita tanyakan kira-kira apa cara kita untuk membuat minatmu itu bisa pada tempatnya. Mari kita ajak dia dibentuk berpikir. Ya mungkin dia bilang, oh ya Bu ya, di sekolah kan ada ekskul futsal. Gimana kalau saya masuk ke tim futsal itu? Jadi ya bagus kan? Artinya melakukan segitiga resus ini setiap ada masalah pada siswa sangat bagus. Saya sudah menerapkan yang walaupun memang Bapak Ibu salah satu tugas sebagai saya guru penggerak. Pertama sih ya saya melakukannya seperti beban. Tetapi setelah saya melakukannya, hasilnya sangat luar biasa. Positif terhadap saya, positif juga terhadap siswa. Dia merasa enak. Jadi ada solusi yang dia terima, sama-sama membuka mindset ya siswa kita, dari kita dan dari dia. Jadi nggak selalu kita seringkali kita menuntut siswa, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, tapi kita nuntut aja, sementara dia mentok. Apa ya solusinya untuk mendapat itu Bu? Dia nggak nemu. Nah disitulah peran kita untuk membuka ya masalah yang dihadapinya itu solusinya apa. Tapi dengan cara tidak dari kita saja Bu. Mari kita ajak dia untuk berpikir, kira-kira untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhannya itu apa yang harus dilakukan. Itulah segitiga restitusi. Baik, sudah ya ini udah contohnya Ibu. Ini udah saya rangkum semua ya. Jadi demikian Bapak Ibu bagian yang kami telah utarakan mengenai budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah demi kebaikan kita bersama. Kalau budaya positif yang sudah kita lakukan ini, maka terciptalah lingkungan positif. Ketika lingkungan positif tercipta, maka orang-orang yang ada di lingkungan itu akan menghasilkan hal yang positif. Demikian pemaparan kami, semoga ini boleh kita terapkan bersama. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, saya mohon maaf. Ya, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Medina. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sekiranya itulah yang bisa disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini, Ibu Gusniwati dan Ibu Medina. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini dapat berguna bagi kita sebagai seorang pendidik yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.